perang di wilayah Asia Barat makin panas. Iran dan duet Amerika-Israel sejak akhir pekan lalu saling mengirim rudal. Dampaknya bukan cuma iklim geopolitik dunia yang memanas, tapi bisa juga ngaruh ke dompet kita. Loh, kenapa gitu? Sini aku jelasin. Jadi gini guys, Iran itu adalah negara yang menguasai Selat Hormuz, yang letaknya di antara Iran dan Uni Emirat Arab. Selat ini jadi kayak urat nadi buat 20% pasokan minyak dunia. Setelah diserang Israel dan Amerika, Iran pun nutup Selat Hormuz. Pertanyaannya, emang seberapa ngeri sih dampak buat ekonomi Indonesia? Oke, poin pertama yang paling berasa itu harga minyak. Nggak lama setelah konflik pecah, harga minyak mentah Brent udah melambung ke $79 per barel. Harga ini bisa terus naik kalau pasokan minyak yang lewat Selat Hormuz tadi makin seret. Padahal asumsi pemerintah di APBN 2026 untuk nentuin budget beli minyak setahun ke depan itu cuma $70 per barel. Selisihnya $9. Lumayan jauh kan? Ekonom yang juga Direktur Selyos, Bima Yudhistira, memprediksi harga minyak bisa tembus $100-120 per barel. Nah, ini masalahnya. Indonesia itu net importir minyak. Kita beli minyak pakai dolar. Setiap kenaikan $1 aja di atas asumsi APBN tadi, belanja negara kita bakalan nambah 10,3 triliun rupiah. Nah, kalau harganya beneran tembus $120, pemerintah harus nombok sampai 515 triliun rupiah. Itu uang yang sangat gede. Yang tadinya bisa buat bangun sekolah atau jalan, malah bisa habis buat subsidi energi. Apalagi anggaran kita udah banyak kemakan sama makan bergizi gratis. Terus apa hubungannya sama kita? Banyak. Pertama, logistik. Kalau harga BBM naik, biaya ongkos kirim paket, harga tiket transportasi, sampai biaya angkut bahan pangan dari desa ke kota juga bakal naik. Inilah yang disebut cost push inflation. Inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Kedua, pangan. Kita kan bentar lagi menghadapi Lebaran. Di momen ini biasanya harga pangan udah naik secara natural. Ditambah perang, bisa-bisa harga pangan kita makin melonjak gara-gara cost push inflation tadi. Dampak lain perang nggak cuma harga minyak, tapi rupiah kita juga bisa kena mental. Investor global biasanya panik kalau ada perang. Mereka bakal narik uang yang mereka investasikan dari pasar berkembang kayak Indonesia terus dipindahkan ke aset yang lebih aman, misalnya dolar Amerika atau emas. Efeknya, rupiah bisa terdepresiasi alias melemah. Terus pemerintah diem aja? Klaimnya sih enggak. Senin sore, 2 Maret 2026, Presiden Prabowo langsung manggil menteri-menterinya. Ada beberapa hal yang dibahas untuk meredam dampak ini. Pertama, bantalan APBN. Kementerian Keuangan bakal pakai APBN sebagai shock absorber untuk menahan kenaikan harga di masyarakat. Kedua, bantuan sosial. Pemerintah bakal mempercepat penyaluran bansos pangan. Bantuan beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter ini akan dibagikan ke 35 juta keluarga. Kenapa gitu? Biar daya beli mereka nggak anjlok. Tapi, para ekonom juga ngingetin supaya pemerintah mikirin solusi jangka panjangnya. Dosen ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan, pemerintah bersama Pertamina harus punya cadangan minyak strategis yang lebih kuat. Jangan cuma tahan 20 hari, tapi harusnya 90 hari, biar aman dari guncangan global. Jadi gitu guys, intinya perang Israel-Amerika dengan Iran itu jauh dari Indonesia, tapi dampaknya nyata buat kita. Beban APBN makin berat, risiko inflasi menunggu di depan mata. Gimana menurut kalian? Kira-kira udah cukup belum ya strategi yang dilakukan pemerintah untuk meredam dampak perang itu di Indonesia? Atau apa emang Presiden Prabowo harus terbang ke Iran dulu untuk jadi juru damai perang ini? Tulis di kolom komentar ya.